Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Bapa melayakkan anak-anaknya di dalam surga. Firman Tuhan yang mendasari diambil dalam surat Kolose pasal 1 ayat yang ke-12 yang demikian bunyinya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang pertama, pengertian melayakkan itu apa toh? Melayakkan secara Kristen itu adalah tindakan Allah yang membuat seseorang itu layak untuk menerima keselamatan, hidup kekal dan layak untuk ada di dalam bagian surgawi melalui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hal ini dijelaskan dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Nah, ini yang pertama, pengertian melayakkan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, orang berdosa apapun mereka yang melakukan dosa, berpikiran dosa, berperasaan dosa, berangan-angan dosa dan lain sebagainya, sebenarnya di hadapan Allah sudah tidak layak lagi. Tapi Tuhan Allah melihat sisi yang lain. Allah tetap melayakkan kepada kita. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan oleh Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Dan dunia tidak mengenal kita. Karena dunia tidak mengenal dia. Jadi, saudara-saudara, Tuhan Allah sendiri memandang kita sebagai anaknya. Itu di dalam Mazmur. Pasal 89 ayat 26. Allah memandang kita sebagai anaknya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 tadi, kita adalah anak-anak Allah. Jadi hubungan kita dengan Bapa itu hubungan kekeluargaan yang akrab sekali. Kita bukan sahabat, kita bukan hamba Tuhan, bukan. Tapi setiap orang percaya dianggap sebagai anak-anak Allah, luar biasa. Yang kedua, ada kabar baiknya bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus kita menganggap kita, melayakkan sebagai anaknya. Kita orang-orang percaya yang beriman sudah dilayakkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Yang ketiga, Bapa melayan kita dengan cara bagaimana? Yang pertama, Bapa melayakkan kita, melepaskan kita dari kuasa gelap. Dijelaskan dalam Kolose 1 ayat 13. Bapa memindahkan dari kuasa kegelapan ke dalam kuasa terang dari surga. Itu dijelaskan dalam Kolose 1 ayat 13. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita dikuduskan oleh Bapa dari dosa-dosa kita. Dijelaskan dalam Kolose 1 ayat 14. Jadi kita sungguh dilayakkan oleh Bapa. Kalau Bapa yang melayan kita, tidak ada pihak lain yang bisa berbuat demikian. Itu bukan karena perbuatan kita, gagah perkasa, kecantikan kita, usaha kita, amal-amal kita.
kekuatan kita tidak, tapi semata-mata kasih karunia Allah yang melayakkan. Yang keempat, kalau kita sudah dilayakkan, kita harus berbuat yang baik, berbuah-buah Roh Kudus yang baik kepada setiap orang, supaya di dalam kita bisa memancarkan ketekunan kita kepada Allah dan manusia. Kita bisa berbuat benar pada Allah dan pada manusia. Kita benar-benar sabar pada Allah dan pada manusia. Dan segala sesuatu kita bisa berbuat demikian. Saudaraku, itu adalah kabar baik. Kami akan menutup firman Tuhan ini di dalam firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 19 yang demikian bunyinya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Hebat. Immanuel. Saya akan terus berdoa untuk saudara, untuk Bapak Ibu sekalian, supaya saudara menjadi orang yang sudah dilayakkan. Haleluya. Amin.